Hamdan syukuran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala Rasulullah fi hadisil ukhra, al-imanu iryani wa libasuhu at-taqwa wa zinatuhu al-hayah. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, rahmat dan sejahtera marilah sama-sama kita doakan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi' dan tabi'in dan para ulama. Yang kami hormati kepada guru-guru kami, para orang tua kami sekalian, para jamaah sidang salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, uronyo gedanyo kadatamong uro yang keenam pelaksanaan ibadah puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kesempatan kepada gedanyo agar gedanyo selesai melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Ibadah puasa Ramadan merupakan sebuah panggilan yang dialamatkan oleh Allah kepada orang yang beriman, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan di atas kamu berpuasa Ramadan sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah di atas umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, pasti kata Allah dengan kamu berpuasa kamu menjadi orang yang takwa. Alladzina amanu adalah panggilan untuk orang Madinah, dan yang dipanggil dengan ayyuhan nas itu adalah panggilan untuk orang yang di Mekah. Maka panggilan ayyuhalladzina amanu, wahai urang-urang yang beriman, diwajibkan di atas kamu puasa Ramadan, maka menunjuki bahwa puasa Ramadan merupakan bahagian daripada penyempurnaan iman. Dengan tak puasa maka iman gedanyo akan sempurna, iman gedanyo akan ada pakaiannya, iman na baje, iman na celana na seliwa, iman na subatu dan iman na topi. Maka puasa adalah sebuah sebab yang mampu menyempurnakan iman. Karena iman kadangkala dia naik menguat, kadangkala iman itu menurun dia melemah. Maka iman perlu upaya untuk menguatkan. Salah satu adalah dengan berpuasa. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah, al-imanu iryan, iman itu telanjang, mandum. Gedanyo yang kalahi udonyanyo baik agam, baik inang, baik kaya, baik gasien tari dengan hana tari, mandum lahi telanjang.
tidak ada apapun yang kita bawa. Tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, tapi lahir dalam keadaan polos, lahir dalam keadaan suci. Yang tabaci iman sagai. Maka dikali Rasul al-iman wa iryan, iman itu telanjang. Nah, apa pakaiannya sehingga iman itu sempurna? Walibasuhu at-taqwa, pakaiannya adalah takwa. Takwa artinya melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis an Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar, qala Rasulullah, berkata oleh Rasulullah, buniyal islamu ala khamsin, Islam didasarkan di atas 5 perkara. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah, mengucap 2 kalimah syahadah, wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa hana Tuhan yang Tuhan yang disembah dengan sebenarnya adalah Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah. Wa iqamus salah, mendirikan sembahyang. Wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Wa saumur Ramadan, berpuasa bulan Ramadan. Wa hajjul bait, dan melaksanakan haji ke Baitullah. Itulah pakaian iman. Maka apabila 5 perkara yang hana tak laksanakan dan bukan pondasi dasar bagi iman katanya, maka iman telanjang. Maka salah satu pakaian yang paling hebat bagi iman puasa. Bahkan karena puasanya ibadah yang komplit, lengkap. Ibadah fisik, ibadah spiritual, rohani, juga terlibat harta dalam ibadahnya. Maka dalam sebuah hadis, ibadah puasanya pintu bagi ibadah yang lain. Di kulli syai'in babun, bagi tiap-tiap sesuatu itu ada pintunya, mendungna pintu. Bumi ada pintu, langit ada pintu, kebaikan ada pintu, keburukan ada pintu, truh badan kita yang manusia ada pintu. Wababul ibadah saumur Ramadan, pintu ibadah adalah puasa Ramadan. Maka ibadah puasanya ibadah yang cukup hebat, ibadah yang komplit, lengkap. Dalam kitab Adabud Dunia disebutkan kenapa alasannya puasa itu ditakhirkan setelah zakat dan didahulukan sebelum haji. Dijawab bahwa puasa Ramadannya adalah sebuah puasa maliyah. Puasa Ramadan adalah puasa fisik. Dengan tak puasa Ramadan katanya tak doa rasa di urang yang de, tak doa rasa gerah urang yang gerah. Jelas Ramadannya puasa ibadah yang mengandung pendidikan yang luar biasa. Kemudian puasa Ramadan mengajarkan katanya bagaimana caranya berbuat taat yang benar. Mungkin kita berbuat taat alasannya karena adalah berbuat ibadah. Padahal sesungguhnya berbuat ibadah atau taat itu senangnya bukan karena setelah melaksanakannya, tapi alasannya karena pemberian Allah semata-mata. Katanya kita bayangkan urangnya katanya berpuasa urang ke-6, maka andai kata waktu tak buka puasa katanya hana makanan, bagaimana keadaan katanya? Menjelang makan sahur kita pun tidak ada makanan, makanan hana, minuman hana. Tanya buka puasa hana makanan dan hana minuman. Tanya pada hubu sahur makanan hana, minuman hana. Artinya keterbatasan harta, hana makanan. Bagaimana? Ngempu tak buka dan ngempu tak baju sahur. Tentu jawabannya tak puasa. Puasa selama 24 jam.
maka akan timuh lah mati katanya. Menyohana makanan kibancara lun sanggup belum ibadat. Waktu tamu maghrib hana makanan, jangankan satu piring, satu suap pun tidak ada. Sanggup belum sembahyang isya. Sanggup belum sembahyang tarawih. Sanggup. Lehnyan hana buzahu. Sanggup belum pedang sembahyang lu. Sanggup. Sanggup belum kerja. Sanggup jawaban dia. Maka kita yang butuh kepada makanan. Maka makanan itu adalah satu sebab yang membuat gedanya kuat di dalam beribadah. Andai kata hana gubi kekuatan oleh Allah, ngenpu dan ibadah, hana tenaga yang terpatri dalam tubuh hudaya, hana energi kibancara dan irku dan sujud, hana mampu. Maka lahirlah bahawa kekuatan yang diberikan oleh Allah itu untuk berbuat taat. Maka karena pemberian Allah itulah sebabnya kita senang dan berbuat taat. Maka ada berkali Ibnu Athaillah, la tafrah bi ta'atika li'annahu barazat minka wafrah biha li'annahu barazat minallah. Janganlah kamu senang dengan engkau telah berbuat taat. Kenapa? Karena itu lahir dari engkau. Wafrah biha, tapi senanglah kamu dengan kondisi kamu berbuat taat. Kamu sedang berbuat taat, kamu mampu berbuat taat. Kenapa? Li'annaha barazat minallah, karena itu lahir daripada Allah. Ibnu Athaillah melarang gedanya senang karena kalih dah buat taat. Karena alih sembahyang lehu senang, kalih tak puasa dan tak berbuka puasa senang, kalih tak i'tikaf senang, kalih tak buat perintah Allah baik yang wajib atau sunat senang. Hanggepi le Ibnu Athaillah. Kenapa? Karena taatnya gedanya yang buat. Artinya senang gedanya nganbut dragrod hanjit. Pada kacamata tauhid tidak boleh, pada kacamata tasawuf tidak boleh kita menampakkan perbuatan kita pada hadapan Allah senang karena buat gedanya hana dihli Allah. Wafrah biha, tapi senang gedanya dengan mampu berbuat taat. Karena mampu berbuat taat dengan kekuatan kejuk oleh Allah, dah berbuat ibadah. Alhamdulillah, lun mantang ketitip kekuatan oleh Allah, mantang gubi nyawa, mantang gubi kesihatan pikiran, mantang gubi kesihatan mata telinga, sehingga dengan kekuatan yang dah berbuat taat dengan senang. Kenapa? Li'annaha barazat minallah, karenanya lahir daripada Allah. Puasa mengajarkan kita itu. Puasa dididik gedanyo agar gedanyo cara semiki model menan. Seolah-olah puasa mengajarkan gedanyo hudep gedanyo hanya siuro-suro dah fikir. Makanan fikiran itu hanya sehari-hari. Uronyo pudah baju, singoh pudah baju. Yang selebihnya tak ikat kepada Allah. Puasa mengajarkan itu. Maka puasa adalah bulan pendidikan. Kemudian puasa mengajarkan kita bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah yang luar biasa, nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat rohani, nikmat jasmani. Ramadan mengajarkan kita rahmat, nikmat persaudaraan. Bagaimana rasanya mengikuti tamu dip sama-sama saudara sapi-sapi dan peki. Ngoreng samping rumah tam peki, sabuh keluarga tamu peki, lam sabuh kampung tam peki. Seiman seagama tapi tam peki. Hantam pernah dadu mesra, hantam pernah dadu dengan secara akur, bak kedai kopi hantam pernah akur. Wate rapat hantam pernah akur, hantam pernah terasakan nikmat kebersamaan lewat musyawarah. Kadang-kadang kita dah janjikan perbedaan sebagai permusuhan.
Padahal perbedaan itu adalah nikmat, perbedaan itu rahmat. Ikhtilafu ummati rahmatun, beda pendapat umat lu itu rahmat. Maka Ramadan mengajarkan untuk kita mensyukuri, di mana Ramadan mengajarkan kita lewat perkataan Ibnu Athaillah bagaimana mensyukuri nikmat Allah. Pertama, kata Ibnu Athaillah, mensyukuri nikmat Allah itu dengan hati. Bagaimana caranya? Wa ma bikum bina'amim faminallah. Nikmat yang datang kepada kamu itu bukan datang daripada sebahagian kamu, tapi nikmat datang kepada kamu itu datang daripada Allah. Wa ma bikum bina'amim faminallah. Nikmat yang katruh kepada gedanyo nyen adalah pemberian daripada Allah, ken daripada gedanyo. Kemudian yang kedua, mensyukuri nikmat Allah dengan lisan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan segala nikmat yang kalunjuk nu pegali Allah, fahaddis, perbincangkan olehmu, nampakkan olehmu, berikan olehmu, jangan pernah engkau sembunyikan. Karena sesungguhnya nikmat itu semakin dipergunakan semakin bertambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Jika kamu syukur terhadap nikmatku, maka akan kutambahkan nikmat itu. Wa la in kafartum, dan jika kamu kufur terhadap nikmatku, inna azabi lasyadid, sungguh azabku itu sangat pedih. Untuk memperbanyak harta, caranya adalah dengan bersedekah. Untuk memperpanjang usia, caranya adalah mensyukuri nikmat usia, menggunakan usia tersebut. Untuk mempersehat mata dan anggota badan, kita pergunakan indera itu pada tempatnya. Dengan kita letakkan sesuatu pada tempatnya, maka sesuatu itu akan bertahan, sesuatu itu akan awet, sesuatu itu akan selalu bertambah. Tak kala kebutuhan bagai lih tak pula putra kebutuhan. Jawabannya adalah siraman. Pada siram yang kebutuhan ni tak siram. Dikala dia menjelang ingin berbuah, kita pupuk. Artinya bagai yang na potensi untuk berbuah, bagai yang na dimubah, yang dibutuhkan adalah kebutuhannya. Semakin kita siram, semakin kita pupuk dan tak jaga, semakin ged bagai dan semakin lui mubah. Menancit gedanya manusia. Gedanya manusia, andai kata nikmat yang tak gunakan pada tempat droy, semua itu akan baik-baik saja. Usia yang tak gunakan pada tempat droy semakin berkat. Harta kekayaan yang tak gunakan pada tempat droy semakin berkat dan semakin bertambah. Melawan dengan ilmu ekonomi. Biasa saja punya harta tak belanjakan habis hingga apa ya minta lain. Tapi dalam keyakinan beragama mengajarkan kita semakin kita infak semakin bertambah. Nah, dari mana dia bertambah? Kenapa dia bertambah? Bertambah itu karena ditambah oleh yang memberi tambahan. Siapa? Allah Ar-Razzaq. Yakin kita bahwa yang memberi rezeki Allah. Tapi awak dia perintah oleh Allah muzrikah nak lun tama. Yan ya. Muzrikah nak berkali Allah nak lun persehat badan. Ya. Muzrikah nak berkali Allah sabar lun balas dipluh. Ya. Ragu-ragu tapi yakin deh Allah tukang juk sedekah. Tukang beri rezeki. Hana 100% yakin bibin ke Allah. Maka munyo gedayo hana yakin 100% ke Allah, Allah pun kebantu gedayo tidak 100%. Ana inda dhanni abdi bi lun kiban yang dizan le hambalut.
Mio dizalli hamba lun kepada lun halun juk rezeki hantru rezeki. Mio dizalli hamba lun leh sakit han pulih. Jadi Allah itu bagaimana yang tak sangka ni, kiban yang tak yakin ni tanya. Hei tak fai doa baik bulut ngujian tapi han yakin ke Allah. Hei tak fai doa baik lut ngane budi tapi han yakin. Lut yan kiban cik bu yakin. Kiban yang tak yakin ke Allah munan bu yakin lagi tanya. Maka menyatakan ke pembangunan masjid gedanyo yang akan dapat. Muyo gedanyo pesimis. Hanaikin bahwa masjidnya leh 5 tahun, haleh 5 tahun. Tapi muyo gedanyo yakin di mandum masjidnya akan dapat leh 5 tahun, leh 5 tahunnya. Mandum gedanyo masyarakat pasangan raya semangat mandum masjid gedanyo harus leh 5 tahun. Cara dan upaya tak tumpuk leh. Tapi punya sebahagian dengan menteng na ragu halih sang 5 tahun halih baka 65 miliar halih. Wadah kali-kali yang 65 miliar bak tak fikir tak kali si euro guna 10 ribu halih hanapeng. Salah cara kali-kali. Yang kerja kerana semangat kita untuk tak kaya orang draw tu yang kasihan hana pemikiran. Padahal wadah kali-kali zakat kita jangankan zakat wajib, sedekah sunat kita kaya saudara tu. Na kampung lan saboh mukim gedanya 5 boh kampung, saboh kampung juga kasihan. Moyo datim sumbang tani pusat tak kaya saudara tu. Jiat dengan Rp1,000 si euro. Tapi hana semangat. Hana semangat yang cukup lom meyakinkan hana sojuk semangat. Nah, jadi mendungnya buat keyakinan. Ana indadhanni abdi biklun kiban yang dizalli hambalun kelun. Maka prasangka keyakinan itu merupakan satu rukun dalam kehidupan beribadah. Zan itu kewajiban. Wadai dah semayang. Zan itu berlaku mulai dari pakaian, mulai dari berwudu, tempat tak gunakan ibadah berlaku zannya. Ia semayang sah datung ke wudu pakan karena udip zan. Zan yakin gedanya yang suci. Pakaian wadai tak pakai untuk semayang pakan sah karena kalih tak zan suci. Musalla yang tak gunakan untuk semayang tak sujud dan tak rukuk pakan sah tak gunakan karena kalih tak zan yang suci. Hadapan gedanya ubarat yang tak yakin yang kiblat pakan sah terhadap yang kiblat karena kalih tazan yang kiblat. Maka zan syarat dalam ibadah, juga zan syarat dan rukun dalam kehidupan. Menyogedanyo menteng hubungan dengan Allah, zan itu tetap berlaku. Maka diperintahkan dalam agama untuk berbaik prasangka selalu dengan Allah. Dengan Allah buat prasangka. Tapi menyuruh agak prasangka dengan Allah itu malapetaka akan datang. Maka dua macam yang membuat kita tenang, berbaik prasangka dengan Allah dan berbaik prasangka dengan sesama manusia. Maka haik taik tingkat aulia oleh kitanya apabila tidak memperbaiki zan. Maka oleh Allah, inna aulia Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada ketakutan dan tidak ada kegundahan bagi mereka. Hana susah urunnya. Gedanya menan malam susah dia kesingo. Papeng ngelum buka puasa. Papeng ngelum belau baju ni umit baju baru. Papeng ngelun pakai kena lun pakai kedih. Penuh kesusahan gitu. Kegundahan. 24 jam sampai susah gitu. Hana yang pernah tenang tu. Golong taih susah, leh taih pi susah, leh tapajuh makanan susah, leh tajib ia susah, leh tajak boh hajat tajak bawa isi susah. Hana yang hana susah. Tengok tadu sidra pele dua berami. Tengok tadu alam kawan rame mangat sang tadu sidra. Tengok tadu igli mangat tadu idihi kota. Tengok tadu ikut
wadah mangat sang taduk iklim, taduk di laut. Wadah anak-anak tu tingat tu benar anak. Wadah kana anak ibu zahli anak alak jid baikna anak. Wadah kana anak tingat di pajan tak perkahwin. Lehna meninteka susah di mana. Hana yang pernah hana susah, sampai susah. Ya, penyempati susah pakan. Itulah hati kita. Maka oleh Allah, inna awliya Allahu la khafun alaihim wa lahum yahzanun. Para waliullah itu tidak pernah susah. Hana pernah gundah. Wadah takalan gopnya sederhana udip, tapi hati dengan hati wali. Wadah tahu nengui gaknya nengui urang kasihan, tapi nengui gaknya nengui urang kaya apakan? Karena kehidupan wali. Maka dia pegang oleh Rasul, dia pegang oleh Sayyidina Ali, anta wa malikud dunya sawa inistata. Engkau dan raja dunia itu sama kehidupanmu jika kamu merasa cukup dalam kehidupan. Menyogetanya merasa cukup dalam kehidupan. Hana tamak, hana loba, tapi qanaah. Menyokak qanaah gedanya ngan raja dunia. Nyen sama senang, sama kaya dan sama bahagia. Maka oleh sebab demikian, mari sama-sama gedanya belajar kepada Ramadan, berguru kepada Ramadan, agar Ramadan itu menjadi guru yang membimbing rohani dan jasmani gedanya. Dengan tak puasa Ramadan, Ramadan menjanjikan rahmah, menjanjikan maghfirah, menjanjikan pengampunan dosa bagi kitanya. Dengan demikian, mari sama-sama kitanya melewati Ramadan pertama dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran, baik itu di rumah atau itu di masjid. Mari kita habiskan Ramadan dengan melaksanakan ibadah tarawih secara tuntas. Sisihkan waktu untuk sembahyang tarawih, luangkan waktu untuk baca Al-Quran, dan laksanakan puasa sesuai dengan perintah Allah, mencukupi syarat dan rukun. Pasti dengan demikian gedanya akan menjadi orang yang takwa. Hadirin dan hadirat ulun cik ulun tuan ban Bandung, mungkin dalam penyampaian ulun tuan banyak kesalahan, banyak kesilapan. Ulun tuan mohon maaf. Mudah-mudahan ceramah singkat pada uro yang bahagianya hendaknya bermanfaat bagi pribadi kami dan umumnya kepada seluruh para hadirin dan hadirah sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Usikum bi nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.